Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Yakin, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu dengan judul As-Sama Kajian Filsafat Pendapatan Kaidah Ilmu Nahwu. Jadi, pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu meliputi apa itu nahwu, kapan nahwu muncul, dan apakah ilmu nahwu berkaitan dengan ilmu filsafat, dan yang terakhir yaitu bagaimana kajian filsafat terhadap pendapatan kaidah ilmu nahwu as-sama. Menurut Syekh Mustafa Al-Ghuyalaini, nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan kata bahasa Arab dari segi i'rab dan mabninya. Artinya, dari segi keadaan, susunannya kita bisa mengetahui akhir kata tersebut dalam keadaan rafu, nasab, jar maupun jazam ketika berada dalam suatu kalimat. Ilmu nahwu muncul pada abad permulaan karena terjadinya banyak kesalahan berbahasa di kalangan bangsa Arab. Salah satu akibatnya yaitu percampuran budaya. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk melanjutkan apa yang sedang dikerjakannya untuk membuat sebuah kaidah-kaidah ilmu tata bahasa Arab yang disebut dengan istilah nahwu. Apakah ilmu nahwu berkaitan dengan filsafat? Hal ini banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai keterpengaruhan filsafat terhadap pendapatan kaidah-kaidah nahwu, karena mereka meyakini bahwa munculnya ilmu nahwu lebih dahulu daripada filsafat. Jadi mereka meyakini bahwa nahwu tidak ada keterkaitan dengan filsafat. Akan tetapi, pendapat lain juga berpendapat pendapatan kaidah-kaidah nahwu terikat juga dengan filsafat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya dari kejadian pada masa penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Sedangkan secara tidak langsung terjadi pada saat adanya kontak antara budaya Arab dan Yunani di wilayah atau provinsi kerajaan Bizantium yang dikuasai oleh Islam. Pengkaidahan ilmu nahwu pada abad pertama dan kedua Hijriyah masih relatif matang dan mapan. Masih relatif matang dan mapan konstruksinya. Pada masa Al-Khalili, Ibnu Ahmad Al-Farahidi dan Imam Sibawayh pada fase ini, setidak-tidaknya kemurnian kajian bahasa Arab masih terjaga keasliannya, tidak terpengaruh dengan pemikiran atau ide-ide Yunani. Namun, fase ini tidak berlangsung lama, sebab nahwu yang semula dibangun atas dasar samai, sedikit demi sedikit terpengaruh dengan logika. Pengaruh ini semakin meluas pada abad ketiga Hijriyah sampai pada puncaknya, yaitu pada abad keempat Hijriyah dan abad-abad berikutnya. Sama dalam konteks nahwu berarti sebuah penelitian atau peristiwa bahasa yang dilakukan oleh para ahli dengan cara mencari informasi
dengan cara mencari informasi dari perkataan yang dapat dipercaya kefasihannya dari sumber aslinya untuk memastikan keaslian bahasa Arab. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sama atau nakl bukan hanya sebuah metode melainkan sebuah landasan dalam pembentukan kaidah nahwu. Adapun sama dalam ilmu nahwu sangatlah selektif dan didasarkan pada metode tertentu dengan seleksi historis, sosial, dan geografis tertentu. Secara historis, perkataan bahasa Arab dan sastra Arab dijadikan sebagai referensi as-sama dalam perkataan dari Umar al-Qais hingga Ibnu Haraha. Dan yang kedua, secara sosial, yang menjadi referensi as-sama adalah Kailah, Qais, Tamim, Asad, Tayyi, Huzai, dan orang-orang yang tinggal di lingkungan pegunungan. Dan yang terakhir, secara geografis, acuan as-sama yang disepakati menjadi besar pengkaidahan adalah Jazirah Arab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.